Pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi KPU di Gedung Komisi Pemilihan Umum bersama Agita Mahlika yang sudah ada di sana. Agita, silakan dengan laporan Anda. Ya, Windy dan juga pemirsa masih terus mengabarkan dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana rapat pleno penetapan hasil pemilu 2024 ataupun rekapitulasi ini sudah selesai dilakukan mulai tadi dari berita acara yang sudah dibacakan juga oleh Ketua KPU Hashim Asyari, dilanjutkan juga dengan pembacaan SK ataupun penetapan, dan juga tadi baru saja Windy dan juga pemirsa kita juga sudah menyimak konferensi pers yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum usai dari pembacaan SK ataupun penetapan hasil dari pemilu 2024. Tadi jika sedikit mengulas, Ketua KPU Hashim Asyari juga mengatakan setelah proses ini terhitung dari SK yang ditetapkan pada jam atau pada pukul 22:19 waktu Indonesia Barat, artinya diberikan kesempatan bagi peserta pemilu ataupun saksi ataupun pihak-pihak yang merasa berkeberatan dengan keputusan dari KPU ataupun hasil dari rekapitulasi, silakan untuk bisa mengajukan atau bisa merespons dan juga datang begitu ya ke Mahkamah Konstitusi. Ini terhitung dari 3 kali 24 jam sejak ditetapkan SK yang sudah dibacakan oleh Hashim Asyari pada pukul 22:19 waktu Indonesia Barat. Tadi juga Hashim Asyari selaku Ketua KPU ini mengatakan mengapresiasi tentunya seluruh pihak-pihak yang sudah terlibat selama proses penyelenggaraan pemilu mulai dari awal hingga akhir saat ini, termasuk juga bahwa ini merupakan suatu momentum yang begitu luar biasa karena untuk pertama kalinya pemilu dan juga seluruh rangkaian rekapitulasi KPU 2024 ini ditayangkan secara live dan juga masyarakat Indonesia bisa mengakses keseluruhan dari rapat pleno dan juga memantau bagaimana suara demi suara ini dihitung secara transparan. KPU pun juga tadi mengatakan pihaknya memohon maaf apabila masih ada kesalahan dan juga masih ada kurang dalam pekerjaan ataupun hal-hal yang mereka lakukan. Nah, pantauan terkini Windy dan juga pemirsa, jika Anda bisa mendengar hingga saat ini pihak dari pengamanan baik TNI dan juga Polri yang sejak tadi ini sudah disiagakan tentunya mulai dari pagi berjaga-jaga dengan pengamanan berlapis di area KPU. Ini sepertinya sudah mulai melakukan apel penutupan karena situasi di KPU sendiri memang sudah terpantau kondusif. Jika tadi kami informasikan untuk area di KPU ini sempat mungkin ada aksi unjuk rasa dari sejumlah massa baik yang pro maupun yang kontra terhadap keputusan KPU. Ini sekarang sudah membubarkan diri dan bisa dikatakan kondisi ini sudah hampir tidak ada lagi dari massa pengunjuk rasa. Sehingga saat ini juga pihak pengamanan ini masih berada, namun memang sudah dilakukan apel penutupan. Kita akan terus memantau bagaimana kondisi terkini malam hari ini di KPU yang sementara ini sudah mulai tidak ada aktivitas, tapi untuk sementara kami kembalikan ke Windy di studio. Baik, terima kasih Agita melaporkan langsung dari gedung KPU. Bang Margarito, kita sudah mendengarkan dari laporan rekan kami yang sudah ada di sana 3 kali 24 jam untuk menuju kepada Mahkamah Konstitusi apabila ada hal-hal yang dirasa ada sengketa di dalam KPU. Pilpres, kalau Pilpres itu capresnya, capres-cawapresnya yang diberi hak. Tentu saja kalau dia merasa dirugikan dengan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU tadi. Karena dalam hukum itu Anda akan memiliki hak kalau Anda merasa dirugikan dengan satu tindakan hukum itu. Jadi kerugian yang dilakukan, kerugian itu timbul karena tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum itu. Nah, tindakan hukum yang dirasa merugikan Anda, disitulah dasar lahirnya hak Anda. Nah, karena itu undang-undang mengatur pasangan capres-cawapres yang merasa dirugikan dengan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU pada malam ini memiliki hak mengajukan, mempresesikan itu ke Mahkamah Konstitusi. Kapan itu? Sejak KPU menetapkan perolehan hasil itu. 3 kali 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pada malam ini. Itu berarti more or less Senin kali ya? Kalau dia pakai hari kerja, kalau hari kalender ya berarti Sabtu dong. Ya Sabtu ya. Kurang lebih Kamis ya. Tapi harusnya Rabu, Kamis, Jumat.
Karena sejak ditetapkan tadi jam 10 jadi Jumat. Oh, begitu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu lewat, tidak bisa lagi, tidak diterima. Sejak loh. Lain soal kalau dia bilang setelah, sehari setelahnya. Ini enggak sejak, jadi sejak terhitung, tercakup di dalamnya, terliputi di dalamnya, terabsorb di dalamnya. Adakah syarat ataupun prasyarat tertentu untuk mengajukan kepada MK, ataukah MK akan menerima semua dari laporan yang diterima? MK akan menerima saja sengketa permohonan yang diajukan kepada mereka, dan MK memang setelah memeriksa, kalau misalnya menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, akan menyarankan kepada mereka untuk memperbaiki permohonan itu gitu dalam waktu 3 hari sejak MK menerima permohonan itu. Bang Margarito, juga Bang Ipang, kita akan melihat bagaimana suasana di Rumah Kertanegara, maksud kami di kediaman dari Prabowo Subianto. Sepertinya calon presiden 02 akan memberikan konferensi pers dan pernyataannya usai adanya penetapan hasil pemilu 2024 oleh KPU.